Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Bapak Ibu, keluarga besar Yayasan Darul Fatah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersua walaupun dengan badan yang berjauhan, tapi insyaallah hati kita berdekatan. Dengan media kita bisa saling bertemu dan mudah-mudahan ini sebagai wasilah, salah satu cara kita bertemu dengan kondisi corona seperti ini. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini Allah masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan yang itu tidak didapatkan dan tidak dirasakan oleh orang yang tidak beriman. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh terbaiknya untuk kita sehingga beliau adalah generasi terbaik. Murid-murid beliau yaitu para sahabat adalah generasi terbaik. Dan kalau kita ingin menjadi generasi yang terbaik, tentunya kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasul, dilakukan oleh sahabat, dilakukan oleh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah berada di tanggal 15 Syawal. Itu artinya sudah perjalanan setengah bulan kita meninggalkan bulan Ramadan. Dan masih dalam suasana Syawal, kami atas nama Yayasan Darul Fatah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan, khususnya puasa kita, qiyamul lail kita, sedekah kita, zakat kita, dan seluruh ibadahnya mudah-mudahan diterima oleh Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang, sehingga ibadah kita bisa lebih maksimal lagi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kajian pagi ini adalah kajian perdana yang sebelumnya libur beberapa saat, yaitu ketika i'tikaf dan ketika awal Syawal. Maka ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, terutama amalan apa pasca Ramadan yang bisa kita lakukan, ya, sehingga ada bekas, ada pengaruh ibadah sebelumnya itu dengan sesudahnya. Maka paling tidak ada 4. Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan pasca Ramadan di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Yang pertama adalah saling mendoakan. Yang kedua adalah silaturahmi. Yang ketiga adalah puasa Syawal. Dan yang keempat adalah mempertahankan oleh-oleh Ramadan. Itu kira-kira 4 poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah saling mendoakan. Jadi salah satu kebiasaan para sahabat, begitu mereka selesai melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, bukan hanya Idul Fitri, Idul Fitri dan Idul Adha, itu mereka kemudian mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mereka ucapkan kepada Rasul dan Rasulullah juga menjawab taqabbalallahu minna wa minkum. Itu artinya sebaik-baik doa yang kita ucapkan sesudah melaksanakan ibadah puasa dan sesudah melaksanakan ibadah haji atau kurban, itu adalah doa taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima dari kami, ya, menerima amal ibadah dari kami dan dari kalian. Nah, doa yang pendek ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari poin pertama tadi, saling mendoakan. Itu doa itu ada banyak pelajaran untuk kita. Yang pertama adalah sahabat memberikan contoh terbaik kepada kita, itulah doa yang terbaik.
Jadi doa terbaik bulan Syawal dan bulan Dzulhijjah itu adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Sementara ucapan yang lain itu hanya ya mungkin bisa disebut dengan kebiasaan atau adat istiadat yang itu ya nilai doanya nggak begitu banyak. Misalnya kalau orang Indonesia mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, ya itu namanya doa kebiasaan di kita. Tapi kalau doa yang dicontohkan sahabat itu taqabbalallahu minna wa minkum, ada nilai doanya. Tapi kalau selamat hari raya Idul Fitri itu hanya kebiasaan kita di Indonesia, nilai doanya tidak masuk, termasuk selamat pagi, selamat siang. Itu yang selamat ya paginya, siangnya, Idul Fitrinya. Tapi kalau taqabbalallahu minna wa minkum, kita minta kepada Allah, Allah mudah-mudahan menerima amal kita. Atau mohon maaf lahir batin, atau minal aidin wal faizin. Itu doa yang ya sekedar tambahan, tapi doa intinya adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Ini yang pertama, pelajaran dari doa ya. Kemudian yang kedua, pelajaran dari doa tadi adalah ternyata kita disunahkan dalam Islam itu untuk saling mendoakan. Kalau kita ingin tahu kita ini orang baik atau tidak, itu salah satunya adalah sejauh mana kita itu mendoakan orang lain. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kira-kira selama hidup ini kita ini sering mendoakan orang lain atau tidak? Bahkan naudzubillah, atau kita nggak pernah berdoa. Dan doa ini mengajarkan kepada kita orang Muslim itu yang baik itu adalah salah satu cirinya adalah mendoakan orang lain. Ya, mendoakan orang lain. Baik orang lain itu tahu atau tidak tahu. Ya, dan tentunya orang lain yang paling berhak untuk kita doakan adalah keluarga. Kita sebagai anak mendoakan orang tua. Nah, kira-kira sehari itu kita mendoakan orang tua itu berapa kali? Dan ingat, kalau kita terbiasa mendoakan orang tua, nanti begitu kita menjadi orang tua, kita punya anak, insya Allah anak itu nggak usah disuruh akan mendoakan kita. Tapi kalau kita nggak pernah mendoakan orang tua, boleh jadi anak kita nanti nggak mendoakan kita. Maka mulailah mendoakan orang lain, terutama orang tua. Kemudian mendoakan pasangan hidup. Suami mendoakan istri, istri mendoakan suami. Habis itu mendoakan anak. Setelah itu baru mendoakan kaum muslimin. Ya, salah satunya doanya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Itu doa. Ya, biasakan mendoakan orang lain, karena ketika kita mendoakan orang lain, malaikat mengatakan wala kamitsluhu, dan kamu mendapatkan apa yang kamu doakan, seperti yang kamu doakan. Nah, kemudian pelajaran ketiga dari taqabbalallahu minna wa minkum, itu hidup ini harus dilandasi dengan yang namanya roja, harapan, khauf, dan takut. Jadi doa itu mengajarkan kepada kita landasi hidup itu dengan harapan. Maksudnya harapan itu apa? Kita berharap mudah-mudahan Allah itu menerima amal kita. Berarti ketika kita mendoakan itu kita masih ada berharap gitu loh. Belum tentu amalan yang kita lakukan kemarin itu diterima oleh Allah 100%. Perlu ada dukungan dan dorongan doa. Itu namanya harapan. Dan ada perasaan takut kalau amal itu tidak diterima, maka kita minta kepada Allah. Dan begitulah hidup itu harus ada harapan dan ada takut. Orang kalau selalu berharap nggak ada takut, itu kebablasan. Optimisnya kelewatan. Tapi orang kalau takut terus, nggak ada harapan, dia berhenti terus. Ini takut, nggak diterima, takut ditolak, takut nggak sempurna, akhirnya berhenti. Maka harapan dan takut itu dalam keseharian kita ibarat gas dengan rem.
Naik mobil itu ada saatnya ngegas untuk melaju sekencang-kencangnya, ada saatnya ngerem untuk berhenti ketika itu memang waktunya ngerem. Maka taqabbalallahu minna wa minkum mengajarkan kepada kita hidup itu harus dilandasi dengan harapan dan rasa takut kepada Allah. Ini yang pertama yang perlu kita lakukan di bulan Syawal dan nanti di bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua, kita mengadakan yang namanya kebiasaan kita silaturahmi atau silaturahim. Jadi kadang-kadang jamaah itu suka mempermasalahkan bahasa. Saat yang betul silaturahim, yang betul silaturahmi. Itu saya sarankan kalau yang seperti itu bukalah kamus, akan hilang masalah itu. Ini kita ini suka suka mempermasalahkan istilah, tapi maknanya malah nggak dipermasalahkan. Silaturahmi atau silaturahim itu bisa dibaca, bahkan boleh dibaca silaturaham. Ar-rahimi, ar-rahami, ar-rahmi, itu tiga-tiganya bisa dibaca. Silaturahmi atau silaturahim itu intinya adalah menyambung rahim. Rahim itu peranakan, rahim ibu. Jadi kita menyambung hubungan dengan yang ada hubungannya dengan rahim ibu kita. Itu namanya silaturahmi dalam Islam itu seperti itu. Jadi silaturahmi itu bukan berkunjung ke teman dekat, bukan. Yang paling berhak untuk kita kunjungi dan kita hubungkan itu adalah yang ada hubungannya. Ya bapak kita, ya ibu kita, ya kakek kita, ya saudara kandung kita, saudara seayah, saudara seibu, kemudian keponakan, paman, bibi dan seterusnya. Itu silaturahmi yang sesungguhnya. Nah, sementara kalau kita berkunjung ke orang lain itu namanya ziarah. Tapi dah bahasa Indonesia silaturahmi dipakai untuk asal kita berkunjung ke orang lain itu namanya silaturahmi. Nah, poin penting yang ingin kita sampaikan dalam silaturahmi ini adalah yang pertama, kalau kita menyambung silaturahmi itu sambunglah orang yang memang dalam Islam itu disuruh dulu. Ya, siapa yang lebih dulu kita hubungkan itu yang harus kita perhatikan. Ya, entah itu orang tua kita, saudara kita atau paman bibi kita, itu yang pertama kali, barulah nanti kita mengunjungi orang lain. Kalau bisa mengunjungi secara fisik silahkan, tapi karena dalam kondisi corona seperti ini ya mungkin menggunakan media, baru nanti orang lain. Ini poin pertama. Poin kedua, ketika kita berkunjung ke saudara kita atau ke teman kita, tolong ini kita sampaikan ke istri kita dan terutama anak-anak kita. Niat pertama kita berkunjung ke orang lain itu apa? Sampaikan. Tidak salah niat. Kita tahu, mohon maaf, kita di Indonesia ini kalau kita berkunjung di hari raya Idul Fitri terutama, nanti orang lain akan ngasih apalah namanya, angpau atau THR atau uang apalah itu, entah berapa ribu. Ini akhirnya anak akan ada pikiran kalau silaturahmi itu tujuannya ke sana. Ini orang tua harus meluruskan niat itu. Kemudian kita katakan, nak, kita akan berkunjung ke rumah paman. Itu adalah paman Abi. Ya, jadi Abi punya bapak. Nah, paman itu adalah adiknya bapak. Dikasih tahu ke anak-anak kita, biar nyambung. Nah, kita ke sana untuk menyambung silaturahmi. Ini perintah Allah, ini perintah Rasul, ini perintah agama, dan banyak keutamaan yang kita dapatkan ke sana. Jadi niatnya bukan mencari duit. Nanti kalau paman itu memberi uang berapa ribu, ya diterima. Tapi itu bukan segala-galanya, karena keutamaan silaturahmi jauh lebih besar daripada hanya sekedar uang. Bacakan ayatnya, bacakan hadisnya, bacakan keutamaannya. Misalnya sabda Rasulullah SAW, man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah nada munadin an tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati nuzulah. Siapa yang mengunjungi orang sakit atau menziarahi saudaranya, berkunjung ke rumah saudaranya, maka ada panggilan yang mengatakan tibta, kamu bagus, wa taba mamsyaka, dan perjalanan kamu bagus, wa tabawwa'ta minal jannati nuzula, dan kamu sudah menyiapkan tempat di surga. Nah, jadi kita dengan mengunjungi
saudara kita, teman kita, ternyata Allah menyiapkan tempat yang layak untuk kita di surga. Itu perlu kita tanamkan ke keluarga kita, terutama anak-anak kita, sehingga tujuan utamanya silaturahmi atau berkunjung itu dapat niatnya yang baik, dapat teman yang baru bagi anak kita, nyambungnya itu ada. Itu maksud daripada silaturahmi atau silaturahim. Ini yang kedua. Kalau nggak bisa dengan berkunjung langsung, ya dengan nelpon atau apalah itu sekarang canggih, bisa melihat wajah, bahkan beberapa orang bisa ketemu dalam satu waktu. Itu insya Allah itu kita gunakan, kita manfaatkan media itu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga yang bisa kita lakukan di bulan Syawal ini adalah puasa 6 hari. Ya. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Sekarang sudah tanggal 15, berarti tinggal separuh lagi. Ya, tinggal separuh lagi kita bertemu dengan bulan Syawal. Bagi yang sudah, kita ucapkan jazakumullah khairan, mudah-mudahan Allah menerima puasa Syawal kita. Bagi yang belum, masih ada beberapa. Nah, bagaimana cara membangunnya agar kita mau? Karena kadang-kadang puasa Syawal ini godaannya banyak. Kalau puasa Ramadan itu karena kita tahu itu wajib, sehingga apa? Kita paksa. Ternyata bisa 1 bulan bisa. Masa 6 hari nggak bisa? Banyak godaannya. Mulai godaan makanan, ya, godaan ya berkunjung kita ya, berkunjung itu ada makanan dan seterusnya. Atau kadang godaan-godaan ya sifatnya fikih, ilmu fikih. Dan itu kadang-kadang kita jadikan sebagai alasan. Contohnya apa? Akan Syawal itu waktunya panjang, 29 hari taruhlah, 29 hari. Nah, nggak usah di awal-awal, di tengah, nanti di akhir aja. Ya itu boleh, puasa Syawal di akhir boleh, tapi itu kritis sekali. Ya, itu nanti kita diakhirkan boleh, puasa Syawal itu diakhirkan boleh. Tapi kalau kita tergoda, itu bahaya. Atau mengatakan, wah kan Imam Malik kan memakruhkan puasa Syawal. Nah, berarti kita nggak usah puasa Syawal. Dilihat dulu pendapatnya tuh, ucapan beliau itu seperti apa, mengapa beliau mengatakan begitu. Jangan nyari alasan-alasan untuk tidak Syawal, tapi carilah alasan untuk Syawal gitu. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Siapa yang puasa pada bulan Ramadan kemudian diikuti 6 dari bulan Syawal, maka seolah-olah dia puasa 1 tahun penuh. Kenapa disebut 1 tahun penuh? Karena Ramadan itu 1 bulan, 29 atau 30 hari. Syawal itu 6 hari. Ya 30 tambah 6, 36 dikali 10, karena satu kebaikan man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Dapatkan kebaikan 10 berarti 360, itulah 1 tahun. Hitung-hitungannya begitu secara matematika. Nah, tapi ada hal lain yang ingin dicapai oleh puasa Syawal ini, dan itu kita harus tahu rohnya itu. Kenapa puasa Syawal itu kok ditekankan oleh Rasulullah SAW walaupun bukan wajib? Itu ternyata ada misi yang harus kena dalam diri kita. Yang pertama, puasa Syawal itu fungsinya adalah untuk melengkapi kekurangan yang ada di bulan Ramadan. Boleh jadi bulan Ramadan itu kita nggak maksimal, apalagi dengan adanya corona ini kurang maksimal. Ya, kurang maksimal. Maka itu fungsinya untuk melengkapi. Kemudian ulama mengatakan puasa Sya'ban dan puasa Syawal itu seperti qobliyah dan ba'diyah salat. Kita tahu salat itu ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Nah, Ramadan itu juga seperti salat. Ramadan itu wajib seperti salat 5 waktu. Sya'ban itu qobliyah, Syawal itu ba'diyah. Sehingga ada qobliyah, ada inti, ada ba'diyah. Nah, Syawal itu adalah ba'diyahnya Ramadan. Maka kalau orang Jawa, bulan Syawal itu namanya bulan ba'do. Ba'do itu ba'da, sesudah.
ba'do atau bodo gitu ya. Nah, maka ketika kita melaksanakan puasa Syawal itu seperti kita melaksanakan ba'diyah salat. Kemudian yang ketiga, yang ingin dicapai daripada bulan Syawal itu adalah Ramadan itu mendatangkan ampunan. Ya. Siapa kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu min dambi. Barang siapa yang puasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, diampunilah dosa-dosanya. Berarti Allah memberikan ampunan kepada kita yang berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, karena Allah mengampuni kita bulan Ramadan, dan itu sebuah harapan bagi kita, dan khawatir kalau nggak diampuni, maka puasa Syawal itu adalah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Allah sudah mengampuni kita. Itu cara bersyukur itu begitu. Allah sudah mengampuni kita, maka karena Allah sudah mengampuni kita dan itu bagian daripada nikmat. Karena tidak semua orang itu diampuni oleh Allah. Maka tanda syukur kita diampuni oleh Allah adalah dengan puasa. Dan ini sekaligus sebagai pelajaran caranya. Karena bersyukur itu tidak hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah tanpa ada bukti, ya. Karena tidak semua orang yang mengucapkan alhamdulillah itu bersyukur. Bahkan banyak orang yang mengucapkan alhamdulillah, ya, itu mencederai nikmat itu. Banyak orang yang mengucapkan alhamdulillah tapi dengan cara yang tidak baik. Sehingga Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu membuat rumus syukur itu apa sih? Syukur adalah isti'malun ni'am fi ma la yukrihul mashkur. Menggunakan nikmat yang tidak membuat Allah itu tidak suka. Itu namanya syukur. Menggunakan nikmat yang membuat Allah itu tidak murka, itu bagian daripada syukur. Ya, maka syukurnya bulan Syawal itu bukan dengan cara foya-foya makan, foya-foya pakaian, atau apa itu menyalakan mercon. Itu sudah bukan lagi akhlak kita. Sudah nggak layaknya lagi. Cara bersyukurnya kita itu adalah dengan puasa Syawal. Kenapa? Ramadan mendatangkan ampunan, bentuk ampunan itu adalah nikmat, maka cara mensyukuri nikmat ampunan itu adalah puasa. Kemudian puasa Syawal itu mengajarkan kepada kita untuk tidak berhenti melakukan kebaikan dengan berlalunya Ramadan. Kita tidak menyembah bulan Ramadan, tapi kita menyembah Tuhan yang punya Ramadan. Ramadan hilang, Tuhan tidak hilang. Ramadan pergi, Tuhan tidak pergi. Ya. Sehingga apa? Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur, baik di bulan Ramadan maupun di bulan Syawal maupun bulan Dzulqa'dah dan seterusnya. Maka dengan puasa Syawal itu mengajarkan kepada kita jangan berhenti melakukan kebaikan. Ya, jangan berhenti melakukan kebaikan. Sehingga Ramadan pergi, ya sudah, itu memang sudah sunatullah. Tapi ibadah tetap harus jalan. Itu misi yang diambil atau yang ingin ditanamkan oleh Islam kepada umat Islam untuk puasa Ramadan. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat tadi doa sudah, silaturahmi sudah, puasa Syawal sudah. Dan puasa Syawal nggak usah diributin. Apakah urut tiap hari atau putus-putus, atau di awal, atau di tengah, atau di akhir, atau dibuat bertepatan Senin Kemis, itu tidak perlu besar-besarkan lagi. Sitan min Syawal, jelas 6 hari dari bulan Syawal. Kata-kata dari itu bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir, bisa berurutan, bisa berselang-selang. Mau hari apa saja.
Itu namanya sittan min Syawal. Nah, yang keempat itu adalah mempertahankan oleh-oleh Ramadan. Ya, mempertahankan oleh-oleh Ramadan. Kita tahu 1 bulan penuh kita beribadah. Itu ibarat kita melakukan perjalanan panjang 1 bulan. Begitu kita pulang, pasti kita bawa oleh-oleh. Kita pulang pergi umroh, bawa oleh-oleh. Kita pergi ke tempat kelahiran kita, pulang bawa oleh-oleh. Kita haji, bawa oleh-oleh. Nah, kita bulan Ramadan itu pasti punya oleh-oleh. Bisa jadi oleh-oleh kita berbeda dengan oleh-oleh orang lain. Bisa jadi sama. Tapi kurang lebih oleh-olehnya adalah sebagai berikut. Oleh-oleh Ramadan. 1, oleh-oleh Ramadan kita itu adalah kita punya keyakinan yang tinggi kalau Allah itu ada. Dan kalau kita oleh-olehnya hanya itu, udah cukup. Meyakini kembali, memperbaharui kembali keyakinan kalau Allah itu ada. Buktinya Allah itu ada apa? Ya kita beribadah. Ya kita beribadah untuk siapa? Ya. Allah itu ada, Allah itu tidak ngantuk, Allah itu tidak tidur. Ya buktinya apa? Ya buktinya alam sekitar kita. Ya, alam sekitar kita. Ada langit, ada bumi, ada matahari, ada bulan, ada bintang yang teratur berjalan. Nah, kalau Allah ngantuk, Allah tidur, atau bahkan auzubillah Allah tidak ada, yang ngatur siapa? Coba kita lihat di perjalanan itu, di lalu lintas itu. Kalau disiplin, rapi, itu teratur. Kenapa? Ada aturan, ada polisi yang ngatur. Maka pernah Nabi Musa itu bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana engkau ngantuk? Bagaimana engkau tidak tidur dan tidak ngantuk? Itu nanti bisa dibuka penjelasannya di surat Al-Baqarah 255. Itu ada banyak riwayat. Kemudian kata Allah, wahai Musa, kamu peganglah 2 botol. 2 barang. Nabi Musa megang 1 menit, 10 menit, 1 jam, 2 jam kuat. Setelah beberapa lama ternyata Nabi Musa menyerah, kemudian diletakkan. Kata Allah, wahai Musa, kalau aku ngantuk dan tidur serta lelah, bagaimana aku akan ngatur bumi ini? Nabi Musa, oh begitu. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Nah, kemudian kita terjemahkan oleh-oleh ini, karena Allah itu ada, maka terjemahannya adalah berarti dunia ini tidak serta-merta ada, pasti ada yang mengadakan dan ada tujuannya. Nggak mungkin kita akan mengadakan sesuatu kalau nggak ada tujuannya. Kita meletakkan bunga ini di sini ada tujuannya biar lebih indah. Ada kursi untuk duduk, ada tembok untuk penutup, ada macam-macamnya, itu mesti ada tujuannya. Ini kecil-kecil aja ada tujuannya. Apalagi yang besar. Bumi, langit, matahari, bulan, laut dan seterusnya. Nah, itu tujuan. Kemudian, karena kita yakin Allah itu ada, maka kita akan semangat untuk melaksanakan ibadah. Kapanpun, karena Allah itu selalu ada. Allah nggak pernah mati, nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur. Berarti bulan Ramadan kita ibadah, bulan Syawal kita juga ibadah. Nah, kemudian karena kita yakin Allah itu nggak ngantuk, nggak tidur, berarti tidak ada kesempatan bagi kita untuk bermain mata atau mencuri-curi waktu dengan Allah. Maka bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan bulan-bulan berikutnya adalah kita selalu merasa diawasi dan dilihat oleh Allah kapanpun, dimanapun. Dan itu oleh-oleh terbesar. Bukankah tujuan utama Ramadan adalah la'allakum tattaqun? Mudah-mudahan kalian bertakwa. Inti daripada takwa itu ini tadi. Inti daripada takwa itu adalah selalu merasa diawasi dan dilihat oleh Allah. Bukankah Ramadan mengajarkan kepada kita, kalau di siang hari kita nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh mendatangi istri kita, ya,
Dan nggak ada ceritanya kita itu ngambil air minum, pergi ke kamar mandi, minum glek 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 glek, habis itu dihisap, kemudian kita pura-pura puasa. Nggak ada yang berani. Masalahnya bukan batal, nggak batal, itu masalah fikih. Masalahnya kita itu yakin Allah itu melihat kita. Maka kalau yang nomor ini sudah ada di dalam diri kita, berarti derajat ketakwaan sudah kita peroleh. Maka lihat setelah ini Pak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, apakah kita itu masih kucing-kucingan dengan Allah. Mohon maaf terutama anak-anak kita berbuat maksiat kadang-kadang ya ketika sendirian, ketika kita nggak ada, itu berarti belum masuk nih, ya. Tujuan utama puasa dan ibadah-ibadah yang lain tuh belum masuk, harus diulang lagi. Kita harus bantu itu. Kadang-kadang anak-anak soleh di depan kita, begitu kita nggak ada, ternyata anak kita nakal. Itu berarti perlu dikuatkan lagi. Kenapa? Pendidikan dikatakan pendidikan berhasil kalau orang itu bisa menancapkan keimanan dan ketakwaan. Karena orang kalau sudah beriman bertakwa, Pak, mau taruh di mana saja nggak masalah. Mau dia hidup di hutan, mau di kantor, mau jadi pejabat nggak masalah. Walaupun tetap dipantau. Itu oleh-oleh terbesar kita. Allah ada, Allah melihat kita, Allah mendengar kita. Dan juga oleh-oleh ini akan menambah keyakinan kita Allah itu Maha mendengar, berarti kita juga akan selalu minta kepada Allah, berdoa. Orang itu kalau berdoa pasti yakin Allah itu melihat, pasti dia yakin kalau Allah itu mendengar. Tapi kalau orang nggak mau berdoa, boleh jadi karena dia nggak yakin Allah itu ada. Nggak mungkin kita berdoa begini tapi kita nggak yakin. Sehingga doa itu sendiri itu menambah keyakinan kalau Allah itu Maha mendengar. Mungkin nggak kita itu memanggil sesuatu yang nggak ada. Mungkin nggak kita memanggil sesuatu yang nggak dengar. Kita manggil batu, kita manggil kursi, nggak ada. Nah, nggak mungkin kita itu memanggil Allah kalau kita nggak punya keyakinan. Maka ketika kita memanggil atau berdoa kepada Allah, berarti ada keyakinan dan itu adalah mahal. Ada keyakinan dalam diri kita Allah itu Maha. Itulah yang pertama ya. Kemudian ternyata hidup di bawah, ya, hidup di bawah aturan Allah itu ternyata nikmat. Sahur jam berapa, buka jam berapa, kemudian bangun malam jam berapa, diikuti Pak, ternyata enak. Ternyata aturan Allah itu nggak ada yang memberatkan. Ternyata aturan Allah itu tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Semua aturan Allah, perintah dan larangan Allah itu bisa kita lakukan, bisa kita laksanakan. Dan itu ternyata bisa. Ya, selama ini kita nggak bisa bangun sebelum subuh, ternyata Ramadan bisa. Karena Allah lah yang atur. Dan kalau kita ngikuti aturan Allah ternyata nikmat. Coba kalau kita lihat di jalan-jalan itu Bapak Ibu, asal seluruh pengguna jalan itu disiplin Pak, enak ternyata. Walaupun padat, walaupun rame, enak, nggak ada tabrakan. Orang itu kalau kenapa ada tabrakan? Karena ada yang nggak disiplin. Pun demikian dengan hidup ini, kalau agama ini sudah ada aturannya, kalau ditabrak itu pasti akan menimbulkan masalah. Termasuk kita. Kok kita itu melanggar aturan Allah, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, pasti nanti akan ada dampaknya. Dampak ke kita, dampak ke istri, dampak ke anak, cepat atau lambat. Cepat atau lambat. Maka karena kita sudah punya oleh-oleh aturan Allah itu ternyata membuat nikmat hidup, sehingga harus kita tanamkan dalam diri kita. Jangan sampai kita itu memilah-milah aturan Allah. Jadi jangan aturan Allah itu jangan dipilih-pilih Bapak Ibu. Oh, kalau puasa ikutin aturan Allah. Salat ngikutin aturan Allah. Puasa haji ngikutin Allah, giliran zakat nggak mau ngikutin aturan Allah. Ibadah ngikutin aturan Allah, ekonomi nggak mau ngikutin aturan Allah. Ya, politik nggak mau ngikutin aturan Allah, ikutin aturan Allah. Walaupun kondisi masyarakat kita itu ya belum maksimal.
Ya, nggak masalah. Yang penting kita sudah memulai. Itu namanya hidup di bawah nikmat, di bawah aturan Allah itu sangat nikmat. Kemudian oleh yang ketiga, yang terakhir, ya, ternyata kita bisa menaklukkan setan. Itu oleh-olehnya. Ternyata kita bisa menaklukkan setan. Nah, buktinya apa? Ramadan kemarin itu jam-jam 9, jam 10 pagi, jam 1 siang. Kita ini hausnya luar biasa, lapar. Begitu kita bertahan, bisa. Begitu ada azan kita ke masjid, bisa. Itu berarti kita bisa menundukkan setan. Dan masa bulan Ramadan kita bisa menundukkan setan, padahal setannya sama. Bulan Syawal kita nggak bisa. Nah, itu. Dan ternyata kalau setan itu kita lawan, ternyata dia nggak bisa nggak ada langkah berikutnya. Dalam arti nggak bisa membahayakan kita. Misalnya kita tadi habis subuh, azan subuh, Allahu Akbar. Kemudian kita mau ke masjid, setan mesti akan menyegat, nanti dulu baru azan. Begitu kita lawan Pak, kita ke masjid, udah setan angkat tangan. Dia nggak bisa membahayakan kita, dia akan menggoda dengan cara yang lain. Dan tidak ada ceritanya kalau kita melawan godaan setan, kemudian setan itu membunuh kita. Nggak ada. Yang ada hanya nakut-nakuti, yang ada hanya menggoda, yang ada hanya ngiming-ngimingi aja. Itu ya. Mana ada orang yang melawan setan, melawan godaan setan, kemudian dia dibunuh oleh setan. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Maka setan itu bisanya hanya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, hanya menggoda, merayu, membisikkan. Dan kalau kita lawan ternyata bisa. Ya, ternyata bisa. Sehingga 1 bulan full itu bisa kita lawan. Masa bulan Syawal, dan padahal godaan setan ya itu aja. Godaan setan itu apa? Tingkatannya 1, mengajak kita ke kufuran, kemusyrikan, kekufuran. Kalau nggak bisa menghindarkan kita dari melakukan kewajiban. Kalau nggak bisa mengajak kita untuk melakukan dosa besar. Kalau nggak bisa mengajak kita untuk melakukan dosa kecil. Kalau nggak bisa mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau nggak bisa mengajak kita dari manfaat yang besar kepada manfaat yang kecil. Itu urut-urutan setan begitu. Ya, paling tinggi mengajak kita kepada kemusyrikan dan kekufuran. Kalau enggak ya agar kita tidak melaksanakan kewajiban. Itu setan dari dulu, dari zaman iblis itu sampai sekarang, sampai hari kiamat ya. Godaannya itu aja, modalnya itu aja. Cuma mereka punya pengalaman. Pengalaman mereka ya seumur kehidupan ini. Kalau nggak bisa ini pakai ini, nggak bisa ini pakai ini. Kalau sudah nggak gagal nyari orderan yang lain. Ya. Maka setan itu bertebaran di mana-mana. Sehingga oleh-oleh bulan Syawal itu adalah kita bisa menaklukkan. Kita insya Allah orang hebat, termasuk anak-anak kita. Ternyata bisa puasa, harus kita hargai itu Bapak Ibu. Alhamdulillah anak-anak kalian bisa puasa, kalian bisa menaklukkan setan. Bapak Ibu berharap kalian bisa menaklukkan setan di bulan-bulan berikutnya. Sampaikan ke anak-anak itu. Nah, ini oleh-oleh terbesar kita Bapak Ibu. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang, dan mudah-mudahan ketakwaan ada dalam diri kita, bersemi di hati kita, yang itu akan terlihat dampaknya, pengaruhnya di bulan Syawal, pengaruhnya di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan-bulan yang lain, dan juga akan kita bawa ketakwaan itu ke pasar-pasar, ke kantor, ya, ke dimanapun. Inti ketakwaan adalah selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu maksud daripada la'allakum tattaqun. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.